Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Masa, dosen pada program studi Teknologi Listrik Politeknik Negeri Ketapang. Berikut adalah video pembelajaran PDD UKT-PT saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Perkenalkan, saya Nur Masa, dosen pada program studi Teknologi Listrik jurusan Teknik Elektro dan Informatika, program Diploma 3 Politeknik Negeri Ketapang. Saya bergabung menjadi dosen di Politeknik Negeri Ketapang sejak Januari 2005. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemeliharaan dan Perbaikan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS teori yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 6. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka, termasuk UTS dan UAS. Adapun deskripsi mata kuliah ini, mahasiswa mampu mempelajari, menganalisa, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen perawatan dan perbaikan. Sebenarnya, dan manajemen perawatan dan perbaikan pada energi listrik khususnya. Pelaksanaan metode belajar mata kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi interaktif, penugasan dan presentasi, serta metode belajar dari suatu permasalahan atau metode problem based learning. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami aspek konsep organisasi dan perilaku yang berkaitan dengan manajemen perawatan dan perbaikan. Kedua, mahasiswa mampu memahami langkah pengaturan penggunaan SOP pemeliharaan dan perbaikan listrik yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pelanggan listrik, perusahaan listrik, serta masyarakat umum. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu memahami manfaat manajemen perawatan dan perbaikan pada perusahaan berupa dampak terhadap penurunan biaya pemakaian energi listrik, peningkatan keuntungan secara finansial, dan peningkatan keandalan sistem. Referensi utama mata kuliah ini yaitu buku ajar Manajemen Pemeliharaan dan Perbaikan yang saya tulis sendiri dan diterbitkan pada tahun 2020. Adapun materi belajar dalam mata kuliah ini terdiri dari 7 bab, yaitu yang pertama, teori tentang organisasi dan manajemen organisasi. Tujuan eksternal khususnya itu mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan manajemen organisasi. Bab 2, teori tentang perencanaan. Tujuan internal khususnya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur dan manajemen organisasi. Pada bab 3, yaitu teori tentang sistem manajemen perawatan. Tujuan eksternal khususnya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur dan tahapan perawatan. Pada bab 4, teori tentang penjadwalan, yaitu tujuan internal khususnya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur dan tahapan penjadwalan. Bab 5, teori tentang rencana anggaran pemeliharaan. Tujuan internal khususnya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur dan tahapan penyusunan rencana anggaran biaya pada kegiatan perawatan atau pemeliharaan. Kemudian pada bab 6, teori tentang pengendalian persediaan. Tujuan eksternal khususnya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur dan tahapan pengendalian persediaan. Pada bab 7, terakhir yaitu prosedur manajemen prasarana dan sarana. Tujuan eksternal khususnya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur dan tahapan penyusunan prosedur kerja. Untuk metode pembelajaran, saya menerapkan konsep ceramah dan tanya jawab, yang disertai juga dengan contoh-contoh di dunia kerja dan dunia usaha, serta memberikan latihan dan soal di akhir materi dengan tujuan untuk evaluasi kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi yang telah disampaikan. Adapun tugas dan presentasi tidak lagi memanfaatkan kertas berupa makalah, akan tetapi diganti dengan video narasi dengan memanfaatkan teknologi AI dengan harapan mahasiswa cepat dan tanggap dalam mengikuti
perkembangan zaman di era teknologi informasi saat ini. Tujuannya tentu agar presentasi jauh lebih menarik dan dapat mereka aplikasikan kelak pada sidang proyek akhir, di mana metode ini diharapkan selaras dengan konsep merdeka belajar. Tentunya di tengah pembelajaran saya akan menjelaskan cara-cara atau tools AI yang dapat mereka praktekkan sendiri dengan alat bantu berupa laptop. Untuk tugas berupa metode problem-based learning, mahasiswa dapat bekerja secara berkelompok, di mana mahasiswa dibebaskan untuk mencari suatu permasalahan yang mereka sendiri akan memecahkan masalah tersebut dengan memberikan solusi-solusi terbaik serta tanggapannya, terutama yang berhubungan dengan bab bahasan materi yang akan dan telah mereka pelajari. Sedangkan bobot dari penilaian hasil belajar yaitu 10% kehadiran, 20% tugas, 30% nilai tes, dan 40% nilai UAS. Selain sistem pembelajaran tatap muka, saya juga memanfaatkan media sistem informasi seperti Syakat untuk absensi kehadiran dan pengumuman nilai, sedangkan untuk informasi tugas dan pengumpulan tugas bisa melalui aplikasi Google Classroom dan media komunikasi WhatsApp Group. Serta Google Drive digunakan untuk akses pengumpulan tugas video. Demikian deskripsi singkat tentang mata kuliah dan metode pembelajaran yang saya lakukan. Berikut video bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik elektro, vokasi inovatif dan aplikatif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sudah pada sarapan? Ini pertemuan kita pertama di semester 6 ya. Sebelumnya kita sudah pernah ketemu di mata kuliah instalasi dan gambar tengah, distribusi dan gambar teknik pada semester 1. Saya ucapkan selamat atas keberhasilan kalian sudah menempuh di semester 6 ini. Nah, pada semester 6 ini bertemu kembali dengan saya di mata kuliah manajemen penyelenggaraan perbaikan. Apa itu manajemen? Sebelumnya sudah belajar manajemen energi. Kemudian mungkin kalian pernah dengar manajemen pemasaran atau manajemen tentang perbankan. Nanti kita belajar tentang manajemen perawatan perbaikan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah teori terdiri dari 3 SKS, di mana perkuliahan ini kita lakukan selama 16 minggu. Dalam 16 minggu itu ada 1 minggu untuk UTS dan 1 minggu untuk UAS. Ya. Apa capaian yang dirapkan dari mata kuliah ini? Yaitu diharapkan kalian memahami aspek dari konsep organisasi, perilaku yang berkaitan dengan manajemen perawatan dan perbaikan. Khususnya kita di teknologi listrik adalah tentang manajemen perawatan perbaikan pada energi listrik. Kemudian kalian diharapkan mampu memahami langkah penyaturan penggunaan SOP. SOP itu apa? Kalian tahu SOP? Di mana diperlukan untuk pemeliharaan perbaikan listrik yang efektif, efisien, baik besaran maupun waktunya sehingga dapat memberikan manfaat bagi pelanggan listrik, perusahaan listrik, serta masyarakat. Kemudian kalian diharapkan mampu memahami manajemen perawatan dan perbaikan berupa pengeluaran biaya, pemakaian energi, kemudian peningkatan keuntungan secara finansial, kemudian juga peningkatan keandalan sistem. Jadi kelak kita kalian sudah kerja di perusahaan, fungsinya manajemen pengelolaan perbaikan dengan SOP tadi. Tujuannya adalah salah satunya jika untuk perusahaan disimpan SOP, tentu harus meningkatkan finansial, peningkatan keandalan sistem. Nah, rencana pelajaran semester kita ini sesuai dengan kurikulum KKNI dengan memperhatikan elemen-elemen kurikulum berbasis kompetensi. Itu setiap keluar dapat sebagai itu. Pada minggu pertama, nanti kita akan banyak belajar tentang organisasi. Ini adalah kolom KPS yang harus saya sampaikan pada perkuliahan tatap muka pertama, di mana nanti ini bagian dari program kuliah kita. Ini nanti akan saya bagikan ke grup WA. Kemudian untuk metode
Metode yang saya sampaikan nanti adalah ceramah, kemudian lisan, kemudian juga ada presentasi. Presentasi ini nanti kita akan gunakan metode problem solving, di mana setiap bab itu nanti kita akan berbagi tugas kelompok, nanti akan dikumpulkan dan dipresentasikan ke depan kelas masing-masing kelompoknya terhadap topik-topik yang akan saya berikan, mana problem-problem yang akan kita temui di lapangan dapat kami presentasikan, temukan masalahnya, sampaikan idenya, kemudian diskusikan. Saya di sini sebagai selain sebagai dosen juga sebagai motivator dan juga menjadi bagian dari konselor ya. Karena nanti di lapangan kalian akan selalu menemukan sebuah permasalahan. Tentu kita hidup selalu dengan masalah. Nah ini bagaimana nanti mengumpulkan tugas-tugas yang akan saya berikan. Kita akan ada grup WA, kemudian juga Google Classroom, nanti kalian bisa akses, absensi juga di situ, kemudian juga lewat absensi online Syakat, di mana nanti penilaian yang akan saya nilai pada kalian adalah terdiri dari tugas. Nah ini adalah rubrik. Jika kalian mengerjakan tugas itu sangat bagus, itu nilainya 55 sampai 100, di mana tugas ini harus mencakup rangkaian tugas dengan benar, kemudian analisis yang tepat, penempatan permasalahan sesuai dengan permasalahan, hasil yang diharapkan itu nampak jelas. Seperti apa kalau nilai rendah atau buruk? Ini rangkaian tugas dan analisis itu benar, cuma hanya mencakup 2, itu yang nilainya 10 sampai 15. Kemudian jika kurang bagus itu hanya rangkaian tugas saja, kemudian analisis tepat, penempatan permasalahan itu tepat. Kemudian bagus itu adalah rangkaian tugas benar, analisis yang tepat, penempatan permasalahan dan solusi permasalahan itu. Pada saat akhir semester tentu saya akan berikan kalian penilaian, di mana bobot-bobot yang akan saya berikan itu ada terdiri A, B, C, D, dan E. Saya berharap kalian semua dapat A. Nilai A itu ranking antara 50 sampai 100, kemudian 65 itu 65,51 menjadi paling rendah adalah 50,50. Itu nilainya B, kemudian C itu adalah 50,51. Ini adalah bagian dari mata kuliah. Absensi, kehadiran, tugas itu tugas 10%, UTS 30%, tugas 40%, sisanya adalah absensi, kehadiran. Oke, kita siap ke materi pertama. Sebelumnya saya akan sampaikan mata kuliah kita ini. Saya punya buku ajar yang bisa kalian akses versi cetaknya, e-booknya. Jika ingin versi cetaknya itu kalian harus pesan, kemudian bisa saya bagikan. Tapi nanti ada quiz di akhir pertemuan, saya akan kasihkan gratis ini untuk versi cetak ya. Jika ada yang bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Buku ajar kita referensinya adalah buku ajar manajemen pengenalan dan perbaikan yang diterbitkan pada tahun 2020. Kemudian materi ini terdiri dari 16 bab, cukup panjang sehingga pertemuan saya harap ada selalu hadir. Nah untuk bab 1 kita akan belajar tentang organisasi dan manajemen organisasi. Apa tujuannya dari materi ini? Untuk bab 1 adalah sehingga kalian dapat mengikuti mata kuliah, diharapkan mampu menjelaskan dan mengetahui tentang prosedur dan manajemen perawatan dan perbaikan yang baik dan benar. Baik. Tujuannya adalah agar mampu menjelaskan struktur dan manajemen organisasi. Nah ini adalah pengertian singkat tentang organisasi. Ada yang paham tentang organisasi? Ada yang ikut organisasi? Siapa sekarang di organisasi apa? HMI. Ada lagi yang lain di HMJ? BEM? BEM. Tahu apa itu organisasi? Apa itu organisasi? Kita tahu organisasi itu apa? Organisasi adalah suatu tempat perkumpulan atau wadah yang dimana tujuannya itu bersama dengan sekumpulan tersebut, yaitu dimana mereka akan membentuk suatu tujuan. Secara singkatnya yaitu sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama sehingga membentuk suatu wadah seperti organisasi. Kumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Oke. Lagi. Apakah harus kumpulan orang? Pergerakan. Lagi, yang bisa?
terstruktur. Sekumpulan orang. Kalau untuk orang sekumpulan itu bukan? 2 orang. Kalau pacaran masuk? Tidak. Kan ada 3. Jadi kalau belum ada 3 belum masuk. Intinya dia ada 3. Dia ada 3 bersama. Rumah tangga termasuk organisasi? Tidak. Masa bukan? Ibu dan bapak saat nikah, mereka akan membentuk apa? Waktu pacaran nih. Waktu saat pacaran, membentuk rumah tangga pernikahan. Kemudian apa? Ada tujuan? Ada kan? Ada tujuan. Kelak akan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Apakah itu organisasi profit? Bisa. Ada yang tahu profit dan non profit? Rumah tangga bagian dari organisasi, tapi bukan profit dan bukan mencari keuntungan, tapi itu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang kelak akan terdiri dari anak-anak. Itu bagian dari tersebut juga sebagai organisasi, karena ada kumpulan orang, karena ada juga tujuan dari ada pergerakan di rumah tangga terstruktur. Betul kan? Anak-anak harus bangun pagi, jam 7 harus sekolah. Setelah sekolah, mereka harus belajar, sarapan, dan makan siang, belajar, seterusnya kan? Itu ada terstruktur. Setelah kelas 1, inilah bagian cerita dari pengertian dari sebuah organisasi. Kemudian para ahli menyimpulkan juga apa itu organisasi. Menurut Stonor, organisasi adalah sebuah pola hubungan melalui orang-orang di bawah penyerahan atasan untuk mencapai tujuan bersama. Ini Stonor, benar. Kemudian Stephen Covey menjelaskan tentang pengertian organisasi, yaitu kesatuan atau entiti yang dikoordinasikan secara sadar. Sadar kan kalau rumah tangga ada? Memilih itu kelas sadar. Dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok individual. Nah, menurut para ahli, dalam penerimaan pada organisasi itu, maka kita perlu merujuk kepada pendapat para ahli. Ini banyak pendapat para ahli itu di materi ini kalian bisa temukan. Bisa kalian pelajari banyak. Ada 10 para ahli yang memberikan pendapatnya apa itu sebuah organisasi. Mengapa kita perlu sebuah organisasi? Kelas ini sebuah organisasi bukan? Siapa yang kelas? Rizky mana di sini? Tidak ada sebab. Rizky sebagai ketua kelas, dia mengkoordinir teman-temannya, jadi teman-temannya agar perkuliahan dapat tersampaikan informasi dari itu. Nah, apa saja komponen-komponen dari sebuah organisasi? Di sini perlu ada sumber daya. Sumber daya ada 2, dibagi menjadi umum dan manusia. Umum ini adalah prasarana bangunan. Adakah organisasi tanpa bangunan? Tentu dia punya kantor kan? Dia punya tempat, dia punya perangkat, kemudian dia punya sarana pendukung. Apa aja sarana pendukungnya? Dia punya meja, dia punya kursi, dia punya alat dokumen, kemudian dia butuh komputer, dia butuh printer, kemudian yang paling penting adalah dia punya uang. Organisasi kalau dari uang, pikir jalan. Rumah tangga kalau dari uang, pacaran itu organisasi. Kalau menurut saya, karena ada tujuan. Jadi emang hanya sekedar saya sebagai. Tapi berdasarkan pengertian terkecilnya, itu terdiri dari minimal 2 orang. Karena kalau menurut saya orang pacaran itu dia punya tujuan kelak mungkin pada dasarnya memang dari pacaran. Ya. Kemudian visi dan misi dari sebuah organisasi harus ada. Dia harus punya tujuan dan harapan.
kemudian ada struktur organisasi. Nah, ini adalah organisasi yang sebenarnya ya, mendapat para ahli yang harus dipenuhi. Visi dan misi, kira-kira di GMI apa ini? Visi-misi? Ini apa visi? Kalau visinya terdiri sangat praktis, kita nanti yang menerapkan Islam dan bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat dan yang Apa? Tenang nih. Ketua HMI atau bukan? Iya, ketua ini saya. Harus hafal. Kemudian ada tujuan dan sasaran organisasi. Tujuannya apa? Ini tujuannya Pak, sudah masuk pada visi. Ada struktur organisasi? Ada Pak. Apa saja? Struktur organisasi itu terdiri dari ketum, sektum, bentuk, dan juga kabin-kabin yang seperti itu. Ya, itu organisasi. Itu organisasi kalau diklasifikasikan itu menjadi organisasi apa? Ada kelas-kelas organisasi banyak. Ada organisasi masyarakat, ada sosial, ada partai politik. Nah, HMI menurutmu organisasi apa? Organisasi kepemudaan Pak. Nah, mengacu pada pengertian organisasi tidak hanya fokus pada tercapainya visi dan misi saja, namun ada juga peningkatan penghasilan yang melebihi biaya produksi. Ini yang membedakan profit dan non profit. Kalau tadi HMI apa tuh? Perlu peningkatan penghasilan dari sisi apa? Dari sisi efektifnya itu harus ada profit dari berbagai usaha gitu Pak. Usaha yang mendukung Untuk menghidupi organisasi, organisasi. walaupun tidak seprofit perusahaan-perusahaan swasta. Kayak WHW itu adalah sebagian dari organisasi. Dia adalah organisasi yang profit. Dia harus meningkatkan produksi, kapasitas produksi dari websitenya sehingga dia punya tujuan, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya pikir untuk pertemuan ini tadi saya sudah menjelaskan beberapa bagian yang bisa dijawab tadi dengan habis Marwan. Maka sebagai reward atas kemampuan dari habis saya kasih hadiah reward buku ajar ini nanti saya bagikan melalui grup WA versi e-booknya ya, versi e-booknya. Kemudian nanti kalau ada yang nanti pertemuan selanjutnya saya akan tanya ulangan itu. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kita kembali lagi minggu depan dengan review dari organisasi, kemudian kita masuk ke manajemen. Saya cukupkan pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan berdoa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini kita bertemu kembali untuk materi pembelajaran yang kedua tentang perencanaan. Tapi sebelum kita mulai, ketua kelas mohon untuk membaca doa. Ketua kelas silakan mulai. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa Arif. Kemudian saya akan absen. Ini untuk hari Selasa ya. Daniel Aprilius, Neni Marhaini, Arif Helmi, Anggun Sasmita, Nia Yuniar. Absensi ini nanti data validnya akan saya akses di Siakat. Nah, absensi itu seperti semester-semester sebelumnya. Kalau sudah masuk ke sistem Siakat, artinya tidak bisa dirubah lagi. Dan itu menjadi persentase kehadiran kalian, nilainya 10%. Jadi kalau bisa absensi harus full, karena di Politeknik Pendidikan Vokasi kehadiran menjadi fokus utama. Jika kurang, tentu kalian akan mendapat kompensasi pembayaran di akhir semester ataupun stop work atau DO. Nah, untuk materi ini tentang perencanaan yaitu
tujuan institusional umum setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan mengetahui tentang prosedur dan tujuan perencanaan. Khususnya apa? Yaitu kalian mampu memahami dan menjelaskan sistem manajemen organisasi. Tentu kita sehari-hari sudah selalu berencana, termasuk pada saat awal kalian kuliah di Politeknik, tentu ada sebuah rencana. Apa rencana kita? Rencana mau lulus ya? Apakah kalian sekarang lulus? Lulus dan baik. Apa lagi? Selain lulus dan baik, tentu tepat waktu ya. Semester itu harus selesai dalam waktu 3 tahun. Bisa juga lulus dengan baik, tapi semester depan sidang. Ada yang nggak ada orang seperti ini, seperti sidang tahun. Nah, apa itu perencanaan? Yaitu secara umum perencanaan itu adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai. Jadi contohnya adalah ingin lulus dengan baik, tepat waktu, nilai yang bagus. Nah, apa untuk tahapan mencapai tujuan tadi? Tentu ada rencana. Gambaran ini mengilustrasikan arah mana yang akan kita tuju. Tentu dalam menentukan arah harus punya planning tadi. Nah, atau perencanaan juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. Nah, tadi tentu simultan atau similarly dengan tujuan kalian tamat kuliah 3 tahun. Dengan begitu, perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah, pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah, pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Nah, tentu ada tahapan-tahapan tadi. Bukan hanya sekedar rencana, tapi juga harus terarah, harus teruji, harus ada kapasitas, kemudian ada target pencapaian. Nah, perencanaan ini menjadi salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting, di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Nah, pada teman sebelumnya kita sudah belajar tentang organisasi. Ada yang ikut organisasi di sini? Kalian tahu organisasi apa? Apa itu organisasi? Apakah hanya sekumpulan orang? Kalau cuma sekumpulan orang, kayak geng motor, atau seperti partai politik, atau seperti organisasi pemuda, tentu sekumpulan orang di dalamnya. Apa maksudnya tujuan sekumpulan orang? Mereka punya tujuan apa? Tentu mereka punya tujuan. Tentu punya visi. Fungsi organisasi dan manajemen perencanaan ini selalu berkaitan. Nah, menurut para ahli, ya, ahli mendefinisikan oleh Erli Swandi, yaitu perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikannya dengan jelas, dengan strategi-strategi, taktik-taktik, dan observasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian menurut Alder, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai tadi di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Nah, ini adalah gambar umum perencanaan, di mana perencanaan itu ada tujuan dan subtujuan. Tujuannya adalah tentu kalau perusahaan besar, finalnya adalah mencapai keuntungan yang besar. Kemudian ada indikator kinerjanya, kemudian ada strateginya, kemudian ada program kerja, ada output dan outcome-nya, kemudian ada terakhir target kinerja. Apa fungsi perencanaan? Fungsinya adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik sesuai dengan tujuan dari organisasi. Nah, dalam materi nanti, selain materi ceramah ini, kalian akan mendapat tugas dalam bentuk presentasi atau kelompok nanti dengan metode problem learning. Nanti penyampaian materi bisa di kelas ataupun juga dalam bentuk teknologi informasi yang bisa kalian gunakan, salah satunya dengan bantuan artificial intelligence. Kalian sudah masanya, sudah zamannya di teknologi 4.0. Tentu kalian sudah sering lihat teknologi
AI yang berkembang saat ini. Kenapa harus mempelajari itu? Karena zaman sudah berubah, di mana lulusan elektro juga harus diharapkan mampu menguasai teknologi informasi, bukan hanya di bidang listrikan. Karena moto kita adalah vokasi inovatif dan aplikatif. Maka di awal semester ini, harapan saya sudah mulai dapat merencanakan apa yang menjadi pokok bahasan kalian menjadi membahas proyek akhir. Materi ini nanti saya akan bagikan versi e-book ya. Kalau versi cetaknya tidak cukup. Versi e-booknya nanti kita gunakan grup WA. Kemudian bisa juga menggunakan Google Drive email. Kalau untuk video bisa kalian kirimkan menggunakan link Google Drive, jadi saya bisa akses. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.